Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak terasa puasa sudah memasuki hari yang ke-23. Semoga kalian tetap kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Tingkatkan terus amal ibadah kalian seperti sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, zikir, dan tadarus Al-Quran untuk segera dihatamkan jika belum. Perbanyak sodakoh dan berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Bulan penuh berkah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang visualisasi konsep. Ya, kita langsung saja ke pokok bahasan materinya, dimana pengantar visualisasi konsep. Penyampaian ide secara visual meliputi visualisasi 2 dimensi dan visualisasi 3 dimensi. Ya, bentuk informasi 2D yang statis atau tidak bergerak disebut dengan infografik. Sedangkan yang dinamis atau bergerak berbentuk animasi teks dan gambar disebut motion graphic. Jadi animasi 2D dan animasi 3D. Animasi 2D nggak ada ya. Ya, visualisasi 2D dan visualisasi 3D. Oke, perkembangan teknologi saat ini telah mengubah cara menyampaikan gagasan visual menjadi sangat menarik. Sebagai contoh adalah visualisasi video iklan dengan teknik animasi. Ya, sudah banyak ya iklan-iklan di televisi maupun di media sosial menggunakan animasi. Contohnya itu iklan Free Fire, iklan Mobile Legend, dan iklan-iklan lainnya. Kita lanjut. Menoreka visualisasi. Animasi 3D merupakan teknik yang populer untuk memvisualkan gagasan atau informasi lainnya. Pada umumnya, animasi 3D dibuat untuk membuat film animasi cerita. Dalam kaitannya dengan simulasi visual dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, animasi 3D difokuskan pada visualisasi objek. Ya, khusus untuk SIMDIK, animasi yang digunakan adalah visualisasi objek. Oke. Kemudian di sini konsep 3D ya, konsep visual 3D berfungsi. Ini harus tahu ya fungsinya. Berfungsi sebagai media untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep dalam bentuk simulasi dalam format digital. Bentuk konsep visual biasa kita temukan pada iklan, presentasi produk, dan visual guide atau aturan pakai. Peran konsep visual ini sangat membantu memperjelas pemahaman penerima informasi. Pada penerapan visual guide, biasa ditemukan dalam pembuatan tutorial atau proses kerja suatu alat dan bagaimana penggunaan serta perawatannya. Kita lanjutkan. Kemajuan teknologi grafik animasi 3D atau yang biasa disebut dengan visualisasi 3D, bahasa Inggrisnya 3D visualization, mendukung tampilan untuk menjelaskan suatu kejadian atau proses secara lebih nyata dan rinci. Ya, sebagai contoh kasus kecelakaan pesawat yang kemarin ya, yang jatuh di laut, yaitu untuk proses kronologinya divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi lewat animasi. Ya, masih banyak contoh yang lain. Kita lanjut dulu. Era digital saat ini menuntut konten yang lebih dari hanya sekedar sebuah teks dan gambar grafik 2 dimensi atau 2D. Hal ini didukung oleh software pembuat animasi 3D yang sangat beragam. Perangkat elektronik sudah mampu membaca bahan ajar digital seperti e-book dengan ekstensi format file, EPUB, Electronic Publication, yang di dalamnya tidak hanya teks dan gambar, melainkan juga mampu membaca format video. Dalam hal ini, simulasi visual 3D dapat melengkapi konten pembelajaran menjadi lebih menarik. Ya, sudah banyak membuat konten 3D di YouTube yang bisa kalian
cari yang dimana untuk menarik perhatian viewersnya dibuat dengan animasi yang semenarik mungkin. Oke, kita lanjut. Bentuk visualisasi yang pertama ya, visualisasi 3D. Visualisasi 2D. Visualisasi 2D adalah sebuah ilustrasi suatu benda dengan citra dua dimensi mempunyai sudut pandang X dan Y. X dan Y itu apa? Masih ingat nggak? Ya, X dan Y itu kan kurva ya. Kurva X dan kurva Y. Kurva X itu kurva mendatar dan kurva Y kurva yang tegak. Jadi untuk animasi visual 2D ini adalah gambar atau lukisan yang sering kita buat. Ya, kadang kalau kita waktu SD ada pelajaran menggambar, ya kita biasanya gambar gunung atau gambar pantai atau gambar laut. Nah, itu merupakan visualisasi dua dimensi. Oke, kita lanjut. Berikutnya, visualisasi 3 dimensi atau visualisasi 3D adalah sebuah ilustrasi suatu benda dengan citra 3 dimensi mempunyai sudut pandang X, Y, dan Z. Tampilan visual lebih realis dan dapat diberikan cerita sesuai dengan tiruan benda nyata. Visualisasi 3D biasanya berupa animasi yang menceritakan proses kerja. Ya, nanti ada contohnya bisa dilihat. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga adalah visualisasi statis, di mana visualisasi statis adalah visualisasi tak bergerak. Bentuk visual ini biasanya digunakan untuk infografis seperti poster, pamflet, 3D style, image, dan flyer. Fungsi dari visualisasi statis adalah sebagai alat komunikasi dalam media cetak yang bersifat statis atau non-animasi. Ya, kita lanjut. Yang keempat atau yang terakhir adalah visualisasi dinamis, di mana visualisasi dinamis adalah visualisasi berbentuk animasi 2D and 3D yang biasa disebut motion graphic. Jadi penggabungan antara animasi 2D dan 3D, 2 dimensi dan 3 dimensi yang disebut motion graphic dan presentasi video. Visualisasi ini terdapat pada media web, videotron, dan iklan televisi. Fungsi visualisasi dinamis lebih ekspresif karena memungkinkan memberikan informasi dengan efek animasi yang lebih baik. Ya. Nah, kita lanjut. Contoh visualisasi 2D. Nah, ini contohnya untuk visualisasi 2D berupa gambar ya. Gambar objek. Ingat ya, gambar objek. Objek itu bisa berupa ya, di sini ada pohon, ada gedung, ada jalan, ada mobil, ada orang dan sebagainya. Atau yang biasa kita gambar ya di buku kita kalau kita lagi gabut, ya ada yang gambar manga atau karakter anime. Seperti itu, ada yang gambar ya gambar kreasi ya, kayak misalkan apa tuh yang di tembok tuh ya, kayak gitu dah ya. Kita lanjut. Nah, contoh visualisasi 3 dimensi seperti ini. Harus di play dulu videonya. Nah, itu objeknya adalah robot masa depan. Di sini robot ini divisualisasikan bisa berjalan ya, bisa memutar 90 derajat ke arah kiri, bisa berlari, dan bisa bereaksi terhadap putaran. Ya, kurang lebih seperti itu contoh visualisasi 3 dimensi dari objek yang bergerak. Objek di sini adalah robot masa depan. Kita lanjut. Untuk visualisasi statis contohnya seperti poster ini ya. Ini contoh poster di mana kemarin kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Biasanya kita kan upacara ya tahun ini dan tahun lalu sudah tidak ada upacara, kemungkinan baru tahun depan ada upacara lagi. Oke. Berbentuk pamflet atau poster dan tidak ada animasi ya, jadi hanya berbentuk seperti ini sederhana tapi memberikan informasi yang kita butuhkan. Contoh yang terakhir, contoh visualisasi dinamis berupa video, bisa kalian lihat video animasinya ini. Nah, jadi dalam visualisasi dinamis ini, animasi ini kita buat seolah-olah hidup dan bergerak. Itu. Dan dari animasi ini
kita bisa memberikan narasi atau cerita yang kita akan sampaikan sesuai dengan animasi yang ada gitu. Jadi sangat informatif untuk ini ya, untuk visualisasi dinamis ini, dan sering banget digunakan ya untuk promosi biasanya dan menawarkan produk. Oke, kita lanjutkan. Presentasi video. Ya, presentasi video. Di sini yang pertama, presentasi video pada SIMDIK merupakan cara untuk dapat mengkomunikasikan gagasan melalui bentuk video. Presentasi video dapat menampilkan cara kerja sebuah produk, proses dari pekerjaan atau proses jasa. Dalam mengkomunikasikan gagasan dalam bentuk video haruslah bersifat sederhana dan mudah dimengerti oleh penerima informasi. Berikutnya, proses dalam pembuatan presentasi video dimulai dari pencarian ide, pembuatan sinopsis, pembuatan naskah, pengambilan gambar atau syuting, dan penyuntingan gambar atau editing. Proses ini biasa dinamakan proses praproduksi, proses produksi, dan proses pasca produksi. Adapun prosesnya terdiri atas pengambilan gambar yang dilakukan dengan kamera video baik yang terpasang pada telepon genggam atau perkakas elektronik atau gadget lainnya. Ya, di sini ada tulisan bersambung, berarti materinya selesai sampai di sini. Oke. Dan sebagai penutup, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga bisa dipahami dengan baik materi visualisasi konsep pada hari ini, dan semoga kalian mengerjakan tugas sebaik mungkin, tepat waktu ya. Dan karena sudah menjelang Lebaran Idul Fitri, Bapak mengucapkan mohon maaf lahir batin pada kalian apabila Bapak banyak bersalah kata dan perbuatan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.